Halo guys, Mas Bro, sahabat semua. Sampai ketemu lagi di video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga Mas Bro dan sahabat semua yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini semoga lancar dan sukses dan mendapatkan amal ibadahnya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan ibadahnya, Mas Bro ya. Meski dalam kasus tahun ini kita lebarannya sangat sepi, kemudian tidak boleh terawih apalagi yang tempat umum, Mas Bro ya. Kemudian juga Jumatan, jadi suruh masing-masing di rumah. Jadi dampak virus corona ini sangat besar sekali ya. Khususnya karena ini bukan virus corona, ini bukan kasus untuk Indonesia saja ya. Ternyata virus ini musibah atau wabah itu mendunia. Jadi bukan hanya Indonesia tapi banyak negara-negara lain ya sampai terkena virus ini dampaknya, dan perekonomian pasti akan mengalami pasang surut ya Mas Bro ya. Contohnya banyak toko-toko yang tutup, tempat-tempat yang berkumpul itu sudah dilarang ya, meski ada yang masih buka tapi kebanyakan sudah banyak yang ditutup. Jadi tahun ini Mas Bro kita memang harus banyak bersabar, banyak mau gimana lagi kan, memang sudah wabah, jadi memang nggak bisa diharap, nggak bisa lagi ditolak ya, memang sudah harus kita jalani ya. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Bro dan sahabat semua tidak ada yang terkena virus ini. Semoga virus ini semoga berlalu dan tidak ada lagi virus ini ya, karena memang dampaknya sangat terasa bagi khususnya petani sawit, sapi, itu dampaknya sangat terasa sekali. Nah itu akan dampak lagi kepada semua ya, masyarakat Indonesia yang bisa Indonesia. Jadi ini Mas Bro ya, penampakan sapi saya. Ini video yang kedua, nanti video yang pertama tadi sudah. Jadi di hari ini mungkin saya akan mengupload 2 atau 3 video ya Mas Bro ya. Nah ini saya menceritakan tentang virus corona di Jakarta Utara. Itu makin hari makin bertambah itu Mas Bro ya. Ada saya upload video itu. Ternyata emang virus ini ada di lockdown, intinya diistirahatkan, tapi kan nggak full Mas Bro, ada yang kegiatan-kegiatan kayak perkantoran tuh masih aktif. Jadi sebenarnya sudah bisa dilihat Mas Bro ya, sebenarnya kalau yang menyebarnya yang itu apa itu ya, yang kayak perkumpulan tuh, nah yang Itisma di Goa itu hari itu kan, ini sebenarnya di Kalimantan Timur tuh banyak juga Mas Bro. Ternyata ya mungkin ya emang nggak semuanya terkena ya, tapi ada sebagian. Nah itu kadang dia diam Mas Bro, tetap berkeliaran, tapi ada yang menyadari dan dia mengkarantina dirinya sendiri dan tidak keluar. Tapi ada juga yang masa bodoh karena saking percaya dan sombongnya imannya, jadi bukan malah makin keimanan makin tinggi, bukan makin malah sombong Mas Bro, sahabat semua. Bahwa bilangnya jangan takut sama corona, karena corona itu hanya makhluk ya, virus. Jadi nah padahal sebenarnya saya tanya, virus itu siapa yang menciptakan? Semua makhluk itu kan ciptaan Allah ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan kita merasa sombong atau gimana, ternyata kan dampaknya udah kelihatan tuh, menular ke orang gitu. Nah jadi kalau kayak penyakit ginjal, jantung tuh nggak masalah, karena itu ketika meninggal ya sudah tidak berdampak kepada orang lain. Nah sedangkan yang virus ini kan menular, jadi tolong kesadarannya dari orang-orang yang telah berkumpul tuh kan, ada yang di istimewa di gua itu di Kalimantan Timur. Nah di tempat saya ini yang terkena ya orang yang pernah ke sana. Nah
pulang akhirnya terkena itu ya, walaupun itu kan akan mengena ke saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Dia tetap masih beraktivitas seperti biasa, belanja dan sebagainya. Nah, dan virus ini kan menyerang ketika orang itu mempunyai penyakit bawaan seperti kayak tipes. Itu lebih cepat kalau udah penyakitnya tipes, nah cepat. Penyakit kayak diabetes, kencing manis. Tapi kalau masih muda, dia hanya terkena virus saja itu rata-rata sembuh, Mas Bro. Jadi virus ini dia akan meninggal ketika manusia yang terkena itu membawa penyakit bawaan. Jadi sudah punya penyakit sebelum-sebelumnya. Jadi menjadi komplikasi lah ceritanya. Kan penyakit ini kan demam, jadinya kan kayak flu itu kan demam, maka tidak mau makan. Nah itu kan akan berdampak ke munculkan komplikasi penyakit-penyakit yang lain. Sebenarnya kalau yang masih muda, itu umurnya masih di bawah 40 tahun ke bawah, itu rata-rata itu sembuh, Mas Bro ya, sahabat semua. Ya Mas Bro ya, penampakan sapi-sapi saya yang sedang makan sangat lahap, Mas Bro ya. Nah, mau duduk Mas tuh. Soalnya ada anaknya itu, Mas Bro. Jadi dia merasa terganggu. Aduh. Ya untungnya dia hanya jangan mendekat gitu ya. Jadi tidak benar-benar untuk menyeruduk ya. Kalau saya langsung seruduk mungkin saya terpental, Mas Bro ya, semua ya. Nah, penampakan sapi saya emang nggak segemuk dulu ya, Mas Bro ya. Ya, sedang sekarang karena tadi ya, karena diaritkan, tidak dilepas atau diliarkan. Nah ini anaknya, Mas Bro, itu induknya ya, Mas Bro ya. Ini ya Mas Bro ya, hiburan ketika kita melihat ternak sapi, penghilang rasa jenuh, stres. Ketika melihat sapi banyak gini, Mas Bro, melihat sapi memberi makan, memberi minum tuh rasanya tuh senang sekali, Mas Bro. Bisa menghilangkan rasa penat kepala, stres pekerjaan, jadi senang, Mas Bro ya. Selain juga menjadi hiburan, juga menjadi penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin sekitar 8 menit aja nih Mas Bro di video yang kedua ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe, like dan mengomentari video-video saya sebelumnya ya, karena sudah ikhlas lahir batin ya. Berarti kalau mensubscribe itu benar-benar orang mempunyai jiwa mendukung gitu ya. Jadi sangat menghargai karya uh, yang saya upload ini ya. Bro ya, sahabat semua, ini video yang kedua, nanti saya akan upload ya, tapi mungkin saya uploadnya tidak bisa sekarang ya, mungkin bisa nanti sore atau bisa oke Mas Bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternakan sapi Bali lokal asli Indonesia makin jaya, makin maju dan semakin berkembang dan terkenal bukan hanya di tingkat Indonesia tapi ke luar negeri karena hasil peternakan dari peternak Indonesia. Oke.